Kemudian imam yang empat, imam empat Ahlus Sunnah, siapa namanya Bapak Ibu? Imamnya Ahlus Sunnah yang empat siapa namanya? Yang pertama Imam Abu Hanifah, yang kedua Imam Malik, yang ketiga Imam Syafi'i, yang keempat Imam Ahmad bin Hambal. Saya punya kumpulan banyak perbedaan mereka, tapi mereka tetap bersatu, nggak berpecah. Saya ambilkan dua contoh. Contoh yang pertama adalah Imam Asy-Syafi'i. Imam Syafi'i ini, madhab Syafi'i, berpendapat qunut subuh itu adalah sunnah. Qunut subuh itu sunnah. Kemudian kalau membaca Al-Fatihah, itu bismillahnya dikeraskan. Madhab Syafi'i gitu. Pada suatu hari Imam Syafi'i itu sholat di masjidnya Imam Abu Hanifah. Dia sudah meninggal, tapi sholat di masjidnya, masjid madhab Hanafi. Ketika Imam Syafi'i sholat di masjid madhab Hanifah ini, Abu Hanifah madhab Hanafi, Imam Syafi'i tidak qunut subuh dan membaca bismillahnya dipelankan. Enak kan? Nggak ribut kayak kita kan? Kalau kita kan, wah nggak qunut subuh, gimana ini? Nggak sah sholatnya, harus sujud apa? Sujud sahwi gitu ya. Dan nggak usah ini loh tokohnya ini Imam Syafi'i ini loh. Beliau sholat di masjid Imam Abu Hanifah, beliau tidak qunut subuh dan beliau membaca bismillahnya itu dipelankan, sir. Karena apa? Ini masjidnya tidak qunut subuh, ini masjidnya bismillahnya dipelankan, maka saya ikut aturan di sana. Ini orang cerdas Bapak Ibu. Contoh yang kedua, Imam Ahmad bin Hambal. Imam Ahmad itu berpendapat qunut subuh enggak ada. Qunut subuh enggak ada itu. Tapi apa kata Imam Ahmad? Idza shallaita khalfa rajulin yaqnut fatabi'hu wa amin ala du'aih. Kalau kamu sholat di belakang imam yang qunut subuh, kamu angkat tanganmu, kamu aminkan doa-doanya. Enak kan? Bahkan guru kami Syekh Utsaimin ketika ditanya, wahai Syekh, ya kami sholat di masjid yang qunut subuh, sementara kami ikut pendapat qunut subuh enggak ada. Kata Syekh Utsaimin apa? Ikut pendapat Imam Ahmad, kamu ikuti qunut subuh. Asyik kan Bapak Ibu? Ini masalah-masalah cabang-cabang agama, nggak boleh kita sampai berpecah belah. Kemudian, karena itu para ulama mengatakan seharusnya para ustadz itu tahu perbedaan pendapat. Kalau ustadz nggak tahu beda pendapat, pokoknya ini benar, hanya ini saja, nggak ada khilafiyah. Ini bukan ustadz namanya, ini namanya pembodohan. Ya, salafus saleh itu ucapannya banyak yang bermakna man lam ya'rif al-ikhtilaf lam yashum raihatal fiqhi bi anfih. Orang yang tidak mengetahui perbedaan pendapat itu berarti hidungnya tidak pernah mencium bau ilmu fikih. Jadi kalau ada ulama yang berpendapat, wes pokoknya ini saja, yang lainnya enggak ada ini berarti bukan ulama itu. Kalau ulama menjelaskan ada beda pendapat begini, cuman kami lebih mantap dengan pendapat ini dan kami menghargai pendapat-pendapat yang lainnya. Ini baru ulama. Ya. Karena itu Bapak Ibu, dalam memahami Islam kita ini harus luas, jangan memakai kacamata kuda. Bapak Ibu pernah ke Makassar? Pernah ke Ujung Pandang? Pernah ya? Di sana ada pantai, namanya pantai apa? Namanya Pantai Losari. Alhamdulillah, saya pernah ke sini safari dakwah di Ujung Pandang. Ini ada Pantai Losari. Lalu ada orang dari sana melihat tulisan ini Pantai Losari, tapi memakai kacamata kuda. Kacamata kuda kan kelihatan depannya aja kan, pinggirnya nggak kelihatan kan. Karena dia pakai kacamata kuda, maka tulisan ini pun yang tampak sebagian. Nah, ini PAN nggak kelihatan.
losari, sarinya nggak kelihatan. Yang terbaca apa? Yang terbaca apa itu Bapak Ibu? Yang terbaca adalah tailo. Wah, dia baca marah-marah. Ini bagaimana? Pantai diberi nama tailo. Siapa yang beri nama ini? Lalu ada orang paham, Pak sebentar, Bapak memakai kacamata kuda. Coba kacamatanya dilepas dulu. Kacamata dilepas. Ternyata apa? Pantai Losari. Ternyata yang salah bukan tulisannya. Yang salah siapa? Yang salah adalah yang membaca. Karena kamu memakai kacamata kuda. Inilah namanya paradigma Bapak Ibu. Betapa sering kita nyalahkan orang. Tapi ternyata yang salah itu kita sendiri sebenarnya. Kan biasa ada sebagian kita kalau ada beda langsung divonis ya. Ustadz Abdus Somad katanya Ustadz syubhat. Karena beda pendapat. Ustadz Abdus Somad mungkin NO, ini dari kelompok lain. Saya nggak nyebut kelompok-kelompok ya. Dituduh ini Ustadz syubhat. Bukan. Dia itu Ustadz pemahamannya seperti orang NO. Itu bukan syubhat. Itu khilafiyah. Silahkan monggo. Yang syubhat justru yang menuduh syubhat yang syubhat. Otaknya dia syubhat, pemikirannya dia syubhat, wawasannya sempit. Jadi dia nuduh orang syubhat, padahal yang syubhat adalah dia sendiri. Kemudian ada lagi contoh 3 orang buta. Ya, 3 orang buta dengan gajah. Nah, 3 orang buta dengan gajah. Yang satu memegang belalainya gajah. Lalu ketika ditanya dia bilang gajah itu seperti ular panjang. Yang satu memegang kakinya gajah. Ketika ditanya dia bilang gajah itu gede kayak pohon. Yang satu memegang telinganya gajah. Dia bilang gajah itu mirip dengan dedaunan, kayak daun. Betul apa enggak mereka? Betul apa enggak Bapak Ibu? Semuanya betul, tapi sepotong-sepotong. Gajah itu adalah semuanya. Itu beda kita kebanyakan seperti ini. Atau juga perbedaan kita itu mirip dengan angka 9. Nah, ini 9 ya. Ini berapa Bapak Ibu? Kalau dari sini 9. Kalau dari sini berapa? 6. Ya, dari sini 9, dari sana 6. Lalu kita ngotot 9, 6. 9, 6, Allahu Akbar. Lalu kita perang. Hanya gara-gara ribut ini 9 apa 6. Terus gimana solusinya? Solusinya adalah nambah piknik. Karena masalah kita ini adalah kurang piknik. Ya. Kalau kata orang Malang itu kopinya kurang kental. Jalannya kurang jauh. Ini jadi masalah. Coba yang sini pergi ke sana, yang sana pergi ke sini, ternyata kita sama. Kita hanya beda sudut pandang. Dari sini 9, dari sana 6. Ya udah, selesai sudah. Ya, karena beda sudut pandangnya. Jadi beda itu sebenarnya asyik. Kita nggak harus berpecah belah gara-gara berbeda.